Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Juga terima kasih sebesar-besarnya pertama-tama bagi pendengar setia renungan ceria, juga bagi pengisi renungan ceria, baik itu pendeta, calon pendeta, dan pendeta emeritus yang kami hormati. Kami bersyukur bisa mendengar suara bapak-bapak sekalian. Juga kita sekalian yang tergerak hatinya untuk mengisi renungan ceria, mari Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Kami dengan terbuka dan selalu ingin mendengarkan renungan yang Bapak Ibu ingin perdengarkan bagi GKSPS, karena kami percaya itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada bulan Oktober ini kita akan memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga, yang intinya semangat-semangat berkeluarga menjadi perenungan kita, bagaimana kita telah menjadi satu keluarga ataupun bagaimana prosesnya. Sudahkah kita menjadi keluarga bersama di GKSPS? Atau sudahkah Bapak Ibu menjadi bagian dalam ikatan keluarga satu dengan yang lainnya di GKSPS? Juga pada bulan ini ada event Musyawarah Majelis Sinode. Kami mohon doanya dan semangatnya, juga dukungan bagi Musyawarah Majelis Sinode ke-12 yang akan diselenggarakan secara virtual karena pandemi corona. Semoga Tuhan menyertai proses kita ini. Bapak Ibu, renungan kita pada tanggal 1 Oktober ini terambil dari Matius 18. Menjadi semangat ber-GKSPS, menjadi semangat keluarga GKSPS. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jika kita mendengar sebuah pertanyaan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, bisa jadi gambarannya adalah Allah Bapa, malaikat-malaikat, dan lain-lain, dan salah satu dari mereka menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Tetapi jawaban Yesus kembali mengantar kita bahwa ternyata pertanyaan para murid bukan tertuju pada penghuni kerajaan surga yang sudah ada atau bagi mereka yang terbesar siapa. Tapi ternyata ini adalah proses bentuk para murid mencari apresiasi dari Yesus, berlomba-lomba menanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tentu tidak salah ketika para murid ingin menanyakan, mengapresiasi pekerjaan mereka atas apa yang sudah mereka kerjakan bersama dengan Yesus. Jadi lelah mereka mengikuti Yesus, berjalan melayani kota demi kota bersama dengan Yesus. Bahkan mereka juga bergerak dua-dua untuk melayani, berbagi Injil, melakukan banyak perbuatan ajaib yang Tuhan sertai. Itu menjadikan diri mereka ingin dievaluasi juga. Siapa tidak sayang, siapa tidak bangga ketika dapat dievaluasi oleh Yesus dan menjadi salah satu yang terbesar atas apa yang mereka kerjakan. Tapi ternyata itu menjadi semangat yang salah, dan Yesus menegur mereka. Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Jadi mereka malah harus bertobat dari pemikiran itu. Bukan pada proses siapa yang terbesar, tapi jadilah seperti anak kecil ini. Anak kecil itu tidak memikirkan persoalan-persoalan untuk dihargai atau tidak di proses orang dewasa yang harus dihargai dan dievaluasi. Saya jadi teringat di momen MMS ini juga ada proses-proses ini Bapak Ibu. Ada bentuk penghargaan, bentuk apresiasi, penilaian terhadap kinerja, apakah sudah baik atau tidak. Jadi penilaian ini juga yang ayo kita renungkan. Apakah itu juga yang kita sebagai para murid serukan kepada Yesus Sang Kepala Gereja? Ini loh sudah kami kerjakan. Jadi apakah kami sudah
tercatat baik atau buruk. Nah, Yesus mengajak kita untuk melihat proses sebagai orang dewasa itu malah jadilah seperti anak kecil yang tidak terlalu memikirkan pikiran-pikiran orang dewasa terhadap pujian, terhadap evaluasi kinerja, terhadap hal-hal yang sudah kita banggakan sebagai perjalanan bersama Yesus. Kita harus bertobat dari pertanyaan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu akan menghilangkan semangat mula-mula kita dalam mengikuti Yesus. Apa yang telah kita kerjakan bersama dengan Yesus, bukankah itu jauh lebih besar daripada pujian dari Yesus? Memang pujian akan membuat kita semangat, apresiasi akan membuat kita maju ke depan. Tapi ketika dampak evaluasi itu adalah pujian terhadap satu orang yang lebih besar daripada yang lainnya, itu hanya menjadi kompetisi. Banyak gereja mulai berlomba-lomba, GKSBS pada khususnya, untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara yang lain. Atau secara personal kita merasa kita sangat baik sehingga mudah menjadi sombong atas apa yang kita kerjakan. Kita lupa menjadi orang yang rendah hati. Kita lupa menjadi orang yang menyadari kesalahan. Dari kata bertobat. Bertobat itu bukan sebuah kata-kata keras sesungguhnya. Bisa jadi keras kalau ada orang-orang yang mungkin salah, tapi bagi saya ketika Yesus mengatakan bertobatlah, itu proses untuk belajar. Belajar apa? Belajar menyadari kesalahan. Ini loh ada kesalahan, dan aku harus menyadari dalam kesalahanku ini dan kembali pada jalur yang benar bersama dengan Yesus. Yesus mengingatkan untuk bertobat, menjadi seperti anak kecil, merendahkan diri seperti anak kecil, dan menyambut Yesus, menyambut anak kecil ini, dan itu menyambut Yesus. Dalam proses ini GKSBS secara keseluruhan, kita secara keseluruhan sebagai keluarga besar dapat merenungkan proses yang sungguh amat baik. Kita mengapresiasi setiap yang kita kerjakan, tapi bukan untuk menjadi sombong. Kita mengapresiasi apa yang kita kerjakan, bahwa itu buah-buah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan percayalah ada proses Yesus yang menyertai. Ia Allah yang bisa mengerjakan segala sesuatu, tapi Ia Allah yang memberi kita peran untuk bisa mengerjakan karya keselamatan bersama-sama. Bukankah Ia Allah yang sungguh amat baik, yang mengajak kita serta untuk berjalan bersamanya? Ia Allah yang baik, yang dulu mengajak orang-orang awal di GKSBS untuk membangun diri ber-GKSBS, menyemangati berkeluarga. Dan itu semua akan hilang kalau setiap orang hanya bertanya, siapa yang paling baik di GKSBS? Bapak Ibu, mari kita renungkan. Mengevaluasi program kerja MPS itu baik ketika kita pada jalur proses untuk menghargai hasilnya. Tapi pun juga yang paling utama adalah kita sama-sama bertobat. Kita sama-sama mengakui kesalahan kita, bahwa terkadang pemikiran kita yang kita anggap benar bisa jadi salah. Yesus memberi peluang bagi kita untuk menyadari hal itu. Pikiran kita bisa jadi salah, tindakan kita bisa jadi salah, dan di situ ada peluang bagi kita untuk ayo kita kembali pada pikiran Yesus, pikiran Sang Bapa Gereja. Dengan rendah hati kita mengakui kesalahan kita. Dengan rendah hati kita membangun kembali keluarga GKSBS ini. Dan di situ semangat membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dapat kita jalani bersama sebagai semangat. Saya percaya Bapak Ibu di GKSBS selalu melakukan hal yang luar biasa, selalu memacu diri
untuk terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan apabila kita bisa menyambut anak kecil, menyambut teman-teman GKSPS lainnya di dalam keluarga besar GKSPS seperti menyambut Allah, menyambut anak kecil, dan itu dikatakan ia menyambut aku. Kenapa menyambut anak kecil? Karena dengan membawa sikap damai, membawa kasih, membawa semangat yang tadi sudah bertobat, merendahkan diri, mengaku saudara kita dengan kasih. Dalam nama Yesus, ia telah menyambut Yesus sendiri. Semoga kita dapat merenungkan proses ini untuk proses lomba-lomba kita, semangat-semangat kita membangun. Mari kita mengapresiasi dengan cara yang benar. Mari kita mengakui juga kesalahan kita kalau kita salah. Saya percaya setiap tindakan kita dapat secara pribadi kita evaluasi. Jika salah, bertobatlah, dan dengan rendah hati kita menerima dan menerima semua orang sebagai bagian dalam keluarga besar GKSPS. Bapak Ibu diterima di rumah bersama ini. Tuhan Yesus memberkati.